pada video kali ini bersama Kak Rizky Faizah dan Kak Fania Hairunisa, kita akan belajar tentang kecepatan yang isinya ada 3, yaitu jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita akan membahas tujuan serta capaian pembelajaran. Yang kedua, SDK. Yang ketiga, materi. Dan yang terakhir adalah latihan soal. Yang pertama, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran serta capaiannya. Yang pertama itu agar kita mengerti apa itu kecepatan dan seberapa cepat sebuah benda bergerak dalam waktu tertentu. Yang kedua, mengetahui rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Yang ketiga, menyebutkan satuan seperti kilometer per jam atau meter per detik. Yang keempat, menghitung kecepatan dari soal sehari-hari, misalnya menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah sederhana yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Yang keenam, belajar bersikap teliti dan hati-hati saat menghitung hasilnya. Yang ketujuh, menghubungkan pelajaran kecepatan dengan kehidupan sehari-hari. sebelum membahas materi tentang kecepatan, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai satuan waktu. Oleh karena itu, materi pada kali ini membahas tentang satuan waktu, terutama untuk mengingatkan kembali tentang cara menghitung selisih antara dua waktu. Waktu adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari dan mudah dikenali. Satuan waktu menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung, misalnya lamanya sekolah, perjalanan ke pasar, masa belajar di sekolah, atau durasi satu babak pertandingan. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, kita ice breaking dulu nih bos. Nah, dari gambar ini, apa ya jawabannya? Nah, jawabannya yang benar adalah jago monyet. Ayo, siapa yang benar? Nah, materi kecepatan itu ada apa aja sih? Materi kecepatan itu ada 3. Ada jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau kita simpulin, kita bisa sebut adalah segitiga Jokowi. Yang pertama ada jarak. Jarak adalah panjang atau jauh antara dua benda atau tempat. Jarak dinyatakan dengan satuan panjang kilometer, meter, atau sentimeter. Dalam perjalanan, jarak lama perjalanan X kecepatan rata-rata per jam. Di sini terdapat satuan jarak. Dan apa sih rumus jarak? Yang sudah diketahui dalam segitiga Jokowi, jarak itu ada di atas. Jadi, di bawahnya itu ada kecepatan dan waktu. Dapat disimpulkan bahwa jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, yang kedua ada kecepatan. Pengertian dari kecepatan sendiri adalah panjang jalan yang ditempuh dalam waktu tertentu, biasanya dalam 1 jam. Kecepatan rata-rata per jam, jarak yang ditempuh sama dengan lama perjalanan. Nah, satuannya ada kilometer per jam, kilometer per menit, dan meter per menit. Rumus dari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, karena J di atas, K, dan W. Jadi, kalau rumus kecepatan, jarak dibagi waktu. Selanjutnya ada waktu. Waktu adalah lama suatu kegiatan berlangsung. Waktu menunjukkan berapa lama sesuatu terjadi, misalnya lama belajar, lama bermain, atau lama perjalanan. Satuan waktu ada jam, menit, dan detik. Untuk rumus waktu, yaitu sesuai seperti segitiga Jokowi, waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Udah jelas kan? Yuk masuk ke latihan soal supaya makin paham. Gasku! Di sini ada contoh soal jarak yang pertama. Di sekolah, Andi mengikuti perlombaan lari pendek. Ketika peluit ditiup, Andi langsung berlari sekuat tenaga sambil disemangati dengan teman-temannya. Ia berlari dengan kecepatan 5 meter per detik selama 4 detik. Tidak berhenti sedikit pun. Berapa jarak yang berhasil ditempuh Andi sama lomba? Nah, dari rumus yang sudah kita ketahui tadi, yaitu segitiga Jokowi, jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Di sini kita sudah ketahui kecepatannya yaitu 5 meter per second dan waktunya 4 detik. Dapat disimpulkan, jarak yang berhasil ditempuh Andi selama lomba yaitu 5 meter dikali 4 detik, yang hasilnya yaitu 20 meter.
Selanjutnya ada contoh soal kecepatan. Di halaman rumah, seekor kucing kecil bernama Miko sedang bermain dengan bola mainannya. Ketika kakaknya melempar bola, Miko langsung berlari mengejar dengan lincah. Dalam waktu 3 detik, Miko sudah berada 6 meter dari tempat awalnya. Berapa kecepatan Miko saat mengejar bola? Nah, di sini kita bisa lihat kalau rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kita bisa lihat juga di sini sudah tertulis kalau jaraknya itu adalah 6 meter dan waktunya adalah 3 detik. Berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti kecepatan sama dengan 6 meter dibagi 3 detik. Sama dengan 2 meter per detik. Selanjutnya ada contoh soal waktu. Sebuah sepeda motor melaju menyusuri jalan raya menuju kota sebelah. Pengendaranya ingin tiba sebelum siang, jadi ia menjaga kecepatannya sekitar 60 km per jam. Kota yang ia tuju berada pada jarak 120 km dari tempat awalnya. Kira-kira berapa lama perjalanan motor itu hingga sampai di kota? Untuk mengetahui berapa lama perjalanan motor itu sampai ke kota, kita harus mengetahui dulu jarak dan kecepatannya. Di contoh soal, sudah ada jaraknya, yaitu 120 km dan kecepatannya 60 km per jam. Jadi, lama perjalanan motor itu sampai ke kota 120 km dibagi 60 km per jam, yaitu 2 jam untuk sampai ke kota. Yeay, kita sudah menyelesaikan semua latihan soal dan sudah belajar materi kecepatan. Cukup jelas ya, semoga teman-teman paham dengan penjelasan kakak. Sampai bertemu di pembahasan lainnya. Bye-bye!